Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, saya bersyukur dapat menyapa Anda semua melalui media ini. Semoga perjumpaan kita ini membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Saya Rizal Syarifuddin, saya pekerja arsitektur dan saat ini tinggal di Jakarta. Begini, saya membuat paparan ini sebetulnya berdasarkan alasan yang cukup egois. Paparan ini untuk saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin terus belajar di satu sisi, khususnya pada bidang yang saya tekuni yaitu arsitektur. Tapi di sisi lain, kadang kita sulit mencari dorongan agar kita mau belajar. Saya sudah berpraktek di dunia arsitektur lebih dari 20 tahun, tapi rasanya banyak sekali hal-hal dasar terkait arsitektur yang tidak saya ketahui. Karena itu saya ingin terus belajar kembali. Hanya itu tadi, ternyata penyakit lama yang ada pada diri saya belum juga sembuh sejak di bangku sekolah. Males belajar. Maka saya coba cara baru ini untuk belajar, yaitu dengan mengajak serta Anda semua belajar bersama saya. Dengan cara saya memaparkan, Anda mengikuti. Nah, karena itulah mengapa di awal tadi saya sebut saya egois. Kalau rekan-rekan juga memiliki kemalasan yang sama, yang serupa, santai saja. Rekan-rekan bisa mendengarkan paparan ini sambil beraktivitas lainnya. Maka ocehan saya ini akan menjadi background noise saja. Dan ya, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk dapat disebut belajar bersama. Bahkan bila pun kemudian Anda tertidur dan ini tetap berputar menemani tidur Anda, itu pun bisa jadi akan menjadi penyebab masuknya ilmu dalam otak Anda. Sebab begini, memangnya Anda yakin bahwa datangnya ilmu hanya dari mata yang membaca atau telinga yang mendengar saja? Anda harus mulai meyakini bahwa membaca dan mendengar hanya salah satu jalanan saja dari datangnya ilmu. Masih banyak jalur lain yang dapat menyampaikan sebuah pemahaman kepada kita. Bahkan cara yang tidak kita sadari sendiri. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui atau banyak hal-hal yang kemudian kita ketahui tanpa kita tahu dari mana datangnya. Memangnya siapa yang dulu mengajari Anda ketika masih bayi cara mengenyot susu ibu Anda? Memangnya siapa yang mengajari Anda ketika mulai belajar bicara? Kami di rumah memiliki anak kucing yang sejak kecil tanpa ada induknya. Menariknya, ketika akan buang air pada saat pertama kali, si kecil ini jalan sendiri ke bak pasir tanpa kami ajari sama sekali. Saya takjub sekali menyaksikan betapa okelah, ada yang menyebut itu alamiah, naluriah, sifat bawaan, apapun lah. Tapi bagi saya hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang mengajari kita sesuatu. Maka silakan tidur. Kulit Anda juga menyerap, otak Anda dengan gelombang tertentu tetap mengolah, dan cahaya itu tetap akan masuk pada diri Anda tanpa Anda sadari. Barangkali prosesnya tidak instan, tapi percayalah itu ada dalam diri Anda, bersemayam, dan pada saatnya dapat teraktivasi. Jadi begini cara kita belajar bersama. Semoga Anda memperoleh sesuatu, pun demikian juga dengan saya. Rekan-rekan sekalian,
Saya hanya pekerja arsitektur, bukan akademisi, bukan ahli arsitektur, bukan seorang arsitek dengan karya yang ada di buku dan majalah. Saya sama dengan Anda, rekan-rekan, seorang pejalan yang mencoba mengais tambahan ilmu. Ngasak ilmu, ngasak kalau istilah orang dusun. Saya bukan guru atau dosen atau orang pintar di sini. Saya teman Anda. Anda betul. Saya sedang menyusun apologi yang menjadi justifikasi saya membuat paparan ini. Karena saya memang perlu berdamai dengan itu. Yaitu terkait bahwa pada akhirnya saya membuat podcast atau konten YouTube atau media sosial lainnya. Barangkali rekan-rekan merasa heran. Apa salahnya dengan itu? Bukankah di dunia yang sudah berkembang sejauh ini hal tersebut lumrah saja? Bahkan banyak orang yang memiliki profesi baru, apa istilahnya, YouTuber, dengan penghasilan yang membuat kita semua terheran-heran. Apakah saya menganggap itu salah? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana banyak yang berlomba-lomba berusaha mempertahankan diri dengan membuat berbagai tayangan di YouTube, Facebook, Instagram, karena ladang penghasilannya terganggu oleh kondisi pandemi. Apakah itu salah? Tidak, tentu saja tidak. Bahkan saya juga tidak menganggap bahwa hal itu suatu kegiatan yang rendah, kurang terhormat, atau tidak pantas. Tidak. Ini hanya soal pilihan saja. Silahkan saja tren look at me culture itu diteruskan. Sembari saya tetap berharap bahwa itu akan membawa kebaikan bagi mereka. Membuat mereka berhasil mencapai tujuan hidup yang mereka inginkan. Tapi bagi saya sendiri, masalahnya, saya tidak merasa kompatibel dengan hal tersebut. Begini, saya berpikiran bahwa ilmu dan proses komersialisasi seharusnya tidak bertemu. Ada hal-hal yang seharusnya dan memang tidak boleh dijual karena bukan barang dagangan. Dan menurut saya, ilmu termasuk di dalamnya. Orang tentu saja berprofesi sebagai guru boleh, dan mereka mendapatkan gaji dari usahanya itu. Orang bisa menjadi dosen dan mendapatkan penghasilan dari itu. Oke, itu wajar. Karena orang perlu dihargai waktunya dan kita menjamin bahwa guru pun manusia seperti kita yang perlu biaya dalam kehidupannya. Dan maka dari itu mereka mendapat gaji. Wajar. Dan menurut saya itu bukan termasuk menjual ilmu. Sepanjang memang niatan dan pelaksanaannya tidak demikian. Sekali lagi, wajar. Tapi dalam proses belajar mengajar itu, uang harus dijauhkan. Apalagi kalau sampai menjadi niat dan tujuan. Karena bila hal itu terjadi, ilmu akan kehilangan keramatnya. Kalau saya sedang ngobrol dengan adik-adik saya, biasanya saya bilang, kalau mau kaya, jangan jadi guru. Pilih berdagang saja. Karena tidak elok berharap kekayaan dari jalur itu. Tapi kalau, saya bilang begitu, tapi kalau kamu berketetapan hati menjadi guru, kamu akan mencapai derajat yang lebih tinggi dari sekedar kaya, yaitu mulia. Maka menurut saya belajar ini juga demikian. Kita tidak sedang jual beli. Saya belajar, Anda juga sama. Saya yakin niatan Anda semua mulia, dan saya insya Allah juga tidak berharap sisi komersial dari paparan ini. Kita letakkan pendapatan sebagai dampak, bukan tujuan. Itu yang pertama.
Yang kedua, ilmu tidak seyogyanya menjadi jubah kebesaran. Jubah hakikatnya menutupi, sedangkan ilmu adalah cahaya yang menerangi. Maka sesungguhnya dua hal itu tidak kompatibel satu dengan lainnya. Ketenaran, popularitas, sanjungan, pujian mempertebal keberadaan jubah itu. Dan ketika hal itu menjadi niat dan tujuan, maka hakikat ilmu akan ketinggalan. Ada seorang ilmuwan besar yang hidup pada tahun 1058 sampai 1111. Ini menghafalkannya mudah. 111. 1111. Beliau ini karena memiliki ilmu yang luar biasa, kemudian disanjung di seluruh dunia pada saat itu. Sampai kemudian dijadikan rektor pada universitas ternama pada masa itu. Di satu sisi sebetulnya hatinya menangis. Beliau merajuk pada Tuhan. Ya Tuhan, saya ini mencari ilmu karena perintah-Mu. Dan kemudian menguasai banyak ilmu juga karena karunia-Mu. Tapi kenapa Engkau balas dengan kemasyhuran di dunia? Ya Tuhan, aku khawatir hanya ini yang aku peroleh. Kemudian ilmuwan ini pergi dari kotanya menjadi pengembara, hanya membawa baju yang dikenakannya, timba dan benang. Suatu saat saya akan ceritakan pada Anda tentang beliau ini, Al-Ghazali. Dengan kisah ini tentu bukan berarti saya menganjurkan rekan-rekan mengambil tindakan yang sama. Tetapi saya hanya ingin berkata bahwa bila kemasyhuran adalah tujuan dari kepandaian, maka sungguh tidak cukup layak untuk dijalankan. Maka itu paparan ini, proses saya belajar yang disiarkan seperti ini, memiliki dua sisi tajam yang bila tidak hati-hati dapat melukai kita para pencari ilmu. Di satu sisi, kesempatan belajar bersama, menyampaikan pengalaman yang barangkali berharga untuk sesama pejalan. Dan dengannya bisa jadi timbul pemahaman dan kemudian ilmu-ilmu baru. Itu hal bagus. Tapi di sisi lain, hal yang sama dapat membuat saya misalnya menjadi jumawa, tinggi hati, beresiko menjadi dikenal lebih banyak orang, dan kemudian muncullah dampak-dampak buruk yang menjadi ikutan sebuah ketenaran. Maka saya perlu memurnikan niat untuk meredam sisi yang kedua tersebut, yaitu dengan sebuah ikrar bahwa insya Allah tayangan ini tidak akan menjadi profesi yang daripadanya saya berharap penghasilan. Itu niat saya. Saya tidak terlalu paham pengaturan di saluran YouTube, Spotify, podcast, broadcast, dan semacamnya. Kabarnya hal seperti ini bisa menghasilkan uang dari iklan yang terpasang. Tapi saya memilih tidak mengaktifkan opsi itu bila dengannya bisa membuat paparan ini bisa tayang tanpa iklan. Apabila paparan ini tidak ada yang menonton, tanpa pendengar, dan tidak terakses oleh khalayak, maka alhamdulillah, itu baik dan menyelamatkan saya. Tugas saya menyampaikan sudah terlaksana, resiko dampak negatif terhindarkan. Itu bagus. Tapi bila kemudian ada 2 atau 12 orang nganggur yang mampir di saluran ini, semoga itu juga menjadi kebaikan bagi mereka. Jadi itu ikrar kita ya. Maka rekan-rekan tidak akan melihat saya menganjurkan like dan subscribe saluran ini.
saat ini atau sampai kapanpun insya Allah. Ada yang membuka dan mengikuti, silahkan. Tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau paparan ini nanti jadi dan tayang, maka tujuan sudah tercapai, yaitu belajar dan membagikan ilmu. Terkait apakah saya dan Anda menjadi lebih pintar karenanya, itu bukan ranah kita. Kita hanya menyebarkan benih dan bukan pihak yang akan menumbuhkannya. Kita mengabarkan kebaikan. Tuhan yang akan menyampaikan ke hati orang-orang yang mendengar. Kayak penceramah saya jadinya. Tapi gini, ada kisah ketika Ibrahim merajuk pada Tuhan. Jadi Ibrahim ini diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah negeri yang tandus menyampaikan risalah tauhid. Kemudian Ibrahim ini merajuk pada Tuhan. Bagaimana aku bisa menyampaikan risalah ini ya Tuhan? Aku cuma Ibrahim dengan segala keterbatasan, sedang manusia banyak dan beragam. Tuhan berkata, sudahlah, tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya memanggil. Aku yang akan memahamkan pada orang-orang. Kita hanya perlu bicara dan paparan. Tuhan yang akan menggemakan pada dunia Anda, pada udara, melintasi hutan dan lautan. Ilmu yang akan Anda dapatkan akan disampaikan sendiri oleh Tuhan. Tidak terpengaruh seberapa hebat cara saya paparan seperti ini, atau seberapa benar isi uraian saya. Jangan khawatir. Kalaupun ada yang salah pada paparan saya, belum tentu akan menjadi salah juga ketika sampai pada benak Anda. Maka mari rekan-rekan nanti menemani saya belajar berbagai hal terkait arsitektur, baik dalam arti sempit, yaitu sebuah disiplin ilmu, atau dalam cakupan yang lebih luas, bagaimana kita memahami arsitektur kehidupan. Melihat bagaimana kita sebagai manusia merencanakan dan merancang dunia tempat kita hidup, memperindah dan melestarikannya, membuatnya menjadi tempat kita beraktivitas secara nyaman, menunaikan dharma kita masing-masing sesuai tugas dan peran yang disematkan pada diri kita. Itu arsitektur kehidupan yang sedang kita pelajari sekaligus jalani. Ya, arsitektur kehidupan sepertinya akan menarik. Tapi demikian untuk kali ini, insya Allah akan kita sambung di paparan berikutnya. Kita akan mulai materi-materi yang sesungguhnya, dengan tetap berpegang bahwa hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam saya untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.